Oke, kali ini kita akan membahas sebuah peringatan yang jujur aja cukup mengerikan dari Syekh Imran Hussein. Beliau bilang, kita mungkin sedang hidup di momen paling berbahaya dalam sejarah. Maksudnya apa sih? Dan kenapa beliau bisa siyakin itu? Yuk kita coba bedah bareng-bareng. Dan ini bukan sekedar omong kosong atau hiperbola. Buat Syekh Hussein, pernyataan ini tuh punya dasar yang kuat, yaitu eskatologi Islam atau studi tentang akhir zaman. Jadi, beliau ini bukan lagi ngomongin politik biasa loh, ini udah masuk ranah takdir katanya. Oke, jadi bahaya spesifik apa sih yang beliau lihat di depan mata? Nah, menurutnya, ini tuh semacam rangkaian peristiwa geopolitik yang sebentar lagi bakal terjadi. Bayangin aja, kayak kartu domino yang udah siap buat roboh satu persatu. Beliau itu memprediksi bakal ada perang nuklir yang dahsyat, yang dipicu oleh konflik Israel dan Iran. Tujuannya apa? Katanya sih, ini semua sengaja dirancang untuk meruntuhkan tatanan dunia yang sekarang, dan mengangkat Israel jadi negara penguasa dunia yang baru. Tapi, nah, disinilah kuncinya. Ini semua bukan cuma sekedar analisis politik biasa. Dan ini nih poin yang paling krusial. Beliau berpendapat kalau kita cuma lihat ini dari kacamata geopolitik, kita bakal kehilangan inti permasalahannya. Kenapa? Karena bagi beliau, setiap peristiwa yang terjadi sekarang ini adalah penggenapan dari nubuat kuno tentang akhir zaman. Nah, kalau ini memang nubuat yang jadi kenyataan, terus apa dong tanda-tandanya? Syekh Hussein menunjuk berbagai fenomena modern sebagai bukti kalau kita ini memang hidup di zaman yang disebut akhiruz zaman atau akhir zaman. Konsep akhir zaman ini jadi kuncinya. Ini mengubah total cara kita memandang semua kejadian saat ini. Jadi bukan lagi sebagai peristiwa acak, tapi lebih kayak bab-bab dalam sebuah buku yang sudah ditulis sebelumnya. Sebuah alur waktu kenabian yang mengarah ke satu titik akhir. Disinilah argumen beliau jadi sangat spesifik. Coba lihat deh, gimana beliau menghubungkan nubuat tentang gembala yang berlomba membangun gedung tinggi langsung dengan gedung-gedung pencakar langit modern di Jazirah Arab. Buat beliau, ini bukan kebetulan. Bukan juga interpretasi puitis. Ini bukti nyata, penanda yang jelas banget kalau kita sudah di akhir zaman. Bahkan beliau menunjuk ke satu tanggal spesifik tahun 1948. Menurutnya, berdirinya negara Israel modern itu adalah bukti yang mengejutkan kalau misi Dajjal, sosok antikristus dalam Islam itu sedang berjalan. Bagi beliau, ini adalah titik balik kenabian yang sangat penting. Tapi nggak cuma soal geopolitik loh, beliau juga melihat tanda-tanda kerusakan yang universal atau yang disebut fasad. Dan salah satu bentuk fasad yang paling berbahaya dan paling merajalela saat ini, menurut beliau, adalah kerusakan di bidang keuangan, yaitu melalui riba atau bunga. Beliau mengutip sebuah nubuat dan mengklaim nubuat itu benar-benar jadi kenyataan sekarang. Sistem perbankan global modern dengan sistem bunganya digambarkan oleh beliau seperti jaring tak terlihat yang sudah menjerat hampir semua orang di muka bumi ini. Tapi saat dunia diambang kehancuran kayak gitu, menurut beliau ada bahaya lain yang sama besarnya. Kali ini beliau melihat ke dalam, ke sebuah perpecahan internal yang justru melumpuhkan komunitas muslim itu sendiri. Jadi, di satu sisi ada Salafi. Beliau puji niat baik mereka untuk mengikuti generasi awal muslim. Tapi di saat yang sama, beliau kritik karena dianggap buta sama jebakan dunia modern. Terus, di sisi lain ada Sufi. Beliau puji pencarian spiritual mereka, tapi menuduh mereka terkecoh oleh isu-isu modern. Jadi intinya, beliau melihat ada sisi baik di keduanya, tapi juga ada titik buta yang fatal di masing-masing kelompok. Dan disinilah ironi terbesarnya. Meskipun mereka sering berdebat sengit soal praktik keagamaan, menurut beliau, kedua kelompok ini tanpa sadar sama-sama sudah berkompromi dalam isu-isu modern yang krusial, mulai dari sistem keuangan sampai politik. Jadinya, perdebatan mereka itu malah jadi pengalih perhatian dari bahaya yang jauh lebih besar yang sebetulnya mereka hadapi bersama. Oke, jadi ada ancaman dari luar, ada perpecahan di dalam. Terus solusinya gimana? Nah, beliau ini nggak cuma nunjukin masalahnya aja, tapi juga menawarkan sebuah formula yang sangat spesifik untuk bisa bersatu. Intinya sebetulnya sederhana, beliau mengajak untuk lebih mementingkan persatuan umat daripada sibuk berdebat soal amalan-amalan yang sifatnya tidak pokok. Pada dasarnya beliau bertanya, mana sih yang lebih penting, menjaga komunitas tetap utuh atau menang argumen soal detail-detail ritual? Dan formulanya, ini dipecah jadi 3 langkah praktis. Langkah pertama, identifikasi. Cari tahu amalan mana yang jadi sumber perpecahan, tapi sebetulnya nggak secara eksplisit ada di Quran atau Sunnah yang utama. Kedua, privatisasi. Amalan-amalan itu jangan dilakukan di ruang publik kayak masjid, biar nggak jadi gesekan. Cukup lakukan di rumah aja. Dan ketiga, yang paling penting, prioritaskan. Sadari kalau menjaga persatuan umat itu adalah tujuan agama yang jauh lebih tinggi nilainya.
Beliau menawarkan ini sebagai formula yang bisa dijalankan, sebuah jembatan yang pragmatis. Idenya itu bukan untuk memaksa satu pihak meninggalkan keyakinannya, sama sekali bukan. Tapi lebih ke mencari titik temu dengan cara memindahkan hal-hal yang tidak pokok yang sering jadi sumber perdebatan dari ruang publik ke ruang privat. Nah, disinilah kita bisa lihat benang merahnya. Peringatan soal bahaya eksternal yang begitu besar itu tujuannya bukan cuma buat menakut-nakuti, tapi justru untuk mendorong adanya persatuan di dalam. Ancaman dari luar dan persatuan di dalam, bagi beliau, ini adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Pada akhirnya, seluruh analisis Syekh Hussein ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar, dan ini relevan banget bahkan di luar konteks ini. Ketika kita menghadapi ancaman besar, haruskah persatuan komunitas lebih diprioritaskan daripada tradisi yang mungkin sudah kita pegang lama? Ini jadi sebuah tantangan mendasar tentang apa yang perlu dipertahankan dan apa yang mungkin perlu kita lepaskan ketika taruhannya begitu tinggi. Terima kasih sudah menyimak.